Welcome to Mountain Design. Jangan lupa subscribe. Beruang hitam yang tiba-tiba mengamuk, lalu lepas dari rantai, berlari ke arahku, hampir memakanku. Dulu, di halaman rumahku ada beruang hitam, berat 600-700 jin. Agar kenyang, kakek sering ke gunung tangkap babi hutan. Semua babi hutan tangkapan diberikan ke beruang untuk dimakan. Setiap kakek beri makan, nenek selalu merasa boros. Kakek, daging babi hutan sebagus ini manusia sulit makan. Kamu kasih ke beruang hitam? Benar-benar pemborosan. Nenek, tahu tidak, kulit beruang hitam ini bisa dijual mahal. Kalau kita pelihara beberapa tahun lagi, nanti aku akan menguliti beruang ini. Saat itu kita pasti kaya. Begitu kakekku selesai bicara, beruang hitam itu langsung menoleh dan menatap kakekku tajam. Tatapan beruang itu aneh, beda dari biasanya. Kakekku juga sepertinya menyadari beruang itu menatapnya. Jadi ia mengeluarkan sebuah kentang dan melemparkannya ke depan beruang. Kamu lihat aku kenapa? Apa kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku bilang aku mau menguliti bulu beruangmu untuk dijual. Coba tanya kamu setuju nggak? Beruang hitam itu pura-pura nggak dengar, lalu menunduk dan melanjutkan makan kentang di tangannya. Makanya aku bilang, mana mungkin beruang bisa mengerti bahasa manusia? Pak Tua, babi hutan di gunung hampir habis kamu tangkap semua. Sebentar lagi musim dingin tiba. Kamu mau kasih makan apa ke beruang hitam itu? Kakekku terdiam mendengar nenekku. Setiap musim dingin, salju tebal menutup pegunungan. Sulit berburu. Nenek berkata, jika tak ada cara lain, beri 2 kambing gunung di halaman untuk beruang itu. Beruang mati kelaparan tak ada harganya. Pak Tua, 2 kambing ini kan tabungan terakhir kita. Kalau benar-benar semua dikasih makan beruang hitam, bagaimana kita bisa hidup nanti? Perempuan memang berpikiran sempit. Kamu tahu nggak kulit beruang ini harganya berapa? Kalau aku bilang, kamu pasti kaget. Pak Tua, sebenarnya kulit beruang ini bisa dijual berapa? Jangan sampai nanti nggak ada yang mau beli. Habislah kita. Jangan ngomong yang enggak, cepatlah masak. Nanti setelah makan kenyang, aku masih harus ke gunung berburu. Siapa tahu bisa dapat babi hutan. Setelah itu, kakek dan nenek masuk rumah. Di halaman hanya tersisa aku di luar kandang besi, memandangi beruang hitam di kandang. Namun, air liur menetes dari sudut mulut beruang hitam, merobek rantai besi, membenturkan kandang dengan ganas, berusaha melepaskan diri untuk memakan aku. Aku langsung ketakutan, kaki lemas jatuh terduduk di tanah. Kakek, nenek, tolong, beruang hitamnya mau makan orang. Kakek dan nenek mendengar teriakanku langsung berlari keluar rumah. Kakekku mengeluarkan senapan, beruang hitam langsung penurut, pura-pura tak terjadi. Pak Tua, ini harus bagaimana? Rantai pengikat beruangnya saja sudah putus. Istriku pegang senapan ini. Kalau beruang hitamnya tidak menurut, tembak beberapa kali menakut-nakutinya. Aku mencari pandai besi Chen, suruh dia buatkan rantai besi lebih tebal. Pergi dan cepat kembali. Aku rasa hari ini akan turun salju lebat. Baiklah, aku tahu. Setelah berkata begitu, kakekku pun buru-buru pergi. Di halaman hanya tersisa aku dan nenekku. Lengsian, cepat masuk ke dalam rumah. Beruang hitam sudah terlepas dari rantainya. Sekarang di sini sangat berbahaya. Nenek, kamu juga masuk ke dalam rumah saja. Tidak bisa. Kalau aku masuk rumah dan beruang hitamnya kabur, bagaimana? Aku harus berjaga di sini mengawasi beruang hitam itu. Nenek, kenapa kakek belum pulang? Seharusnya kakek sudah pulang dari tadi. Celaka, sepertinya kakekmu tidak akan bisa pulang lagi. Lengsian, cepat pergi panggil paman Kuimu untuk membantu. Aku mengangguk dan tak lama kemudian aku sudah memanggil Zhang Kui ke sini. Ada apa? Kenapa kamu memanggilku ke sini? Kui, pamanmu pergi ke rumah pandai besi Chen. Sepertinya hari ini dia tidak akan bisa pulang. Berasal dari rumahku, beruang hitam ini belum diberi makan. Bisakah kamu membantu bibi memberi makan beruang hitam itu? Bisa, tapi beruang hitam di rumahmu terlalu besar, buas, tak bisa dipelihara. Aku sarankan membunuhnya. Begitu Zhang Kui bicara. Setelah Zhang Kui bicara, beruang hitam menunduk melirik Zhang Kui, lalu mengalihkan pandangan. Aku sudah lama ingin membunuh beruang hitam ini, tapi Paman Li bersikeras berakting. Aku tak bisa mengambil keputusan, jadi sementara hanya bisa memberinya makan. Beruang hitam sebesar ini mau dikasih makan apa? Apakah ia bisa mendapatkan makanan yang cukup? Dia bisa makan sepuasnya, tapi dia punya sedikit paru-paru yang... Pamanmu bilang kalau kamu memberi makan kambing tua di rumah kepada beruang hitam, kamu harus memastikan beruang itu kenyang. Apa? Benarkah kamu memberi makan kambing kepada beruang hitam? Itu sangat berlebihan. Pamanmu menyuruhku. Baiklah, aku akan membantumu memberi makan beruang hitam itu. Tapi aku tetap ingin menasihatimu, sebaiknya segera bunuh beruang hitam itu, kalau dibiarkan akan jadi masalah. Tidak masalah, nanti setelah pamanmu pulang, aku akan membujuknya untuk membunuh beruang itu. Setelah itu, nenekku dan Zhang Kui menangkap seekor kambing. Lalu dengan satu tebasan, Zhang Kui langsung membunuh kambing itu. Daging kambing sebagus ini malah diberikan untuk beruang hitam. Sungguh sayang sekali. Kui, terima kasih sudah sangat membantu kami. Ambillah 1 paha kambing untuk dibawa pulang dan dimakan. Wah, mana bisa begitu? Rasanya kurang enak kalau begitu. Tidak apa-apa. Di tengah salju begini kamu masih mau datang membantu. Kami juga jadi sungkan. Ambil saja 1 paha kambing dan bawa pulang. Baiklah, Bibi. Kalau begitu saya tidak akan sungkan lagi. Saya ambil paha depannya saja. Tidak masalah. Paha kambing ini akan saya terima tanpa sungkan.
Kui, jangan sungkan. Ini memang hakmu. Setelah itu, nenekku melemparkan daging kambing ke dalam kandang besi lewat celah. Beruang hitam itu diam saja, tak tertarik daging di tanah, matanya menatap Zhang Bao yang gemuk. Aneh sekali, ada apa dengan beruang ini hari ini? Kenapa bahkan daging kambing pun tidak dimakan? Mungkin saja dia belum lapar sekarang. Nanti kalau lapar pasti dimakan juga. Kalau tidak ada urusan lain, saya pamit pulang dulu. Baik, hati-hati di jalan pulang ya. Setelah itu, Zhang Kui berjalan ke halaman luar sambil tersenyum membawa paha kambing. Beruang hitam menatap punggung Zhang Kui hingga menghilang, barulah mengalihkan pandangannya. Kakek dan nenekku lalu masuk rumah, mematikan lampu dan tidur. Besoknya, dua sepupu Zhang Kui mendatangi halaman kami dengan marah membawa Zhang Kui yang setengah badan. Ada apa sebenarnya? Kalian ini sedang apa?